Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh siapa? Iya, dipimpin oleh Asmi, silakan. Siap. Tempat duduk sama kerapian diri kalian sendiri, coba dicek bawahnya masih ada sampah atau enggak, terus bajunya, jilbabnya, celananya, roknya, tasnya, dan duduknya menghadap ke ibu semua, jangan ada yang membelakangi ibu. Oke, udah nyaman? Oke, lanjut ya. Sekarang ibu mau cek kehadiran kalian. Terus waktu ibu panggil nama kalian, nanti kalian menyebutkan perasaan kalian hari ini bagaimana. Oke? Yang pertama Aditya Naufal, Agista, nah Askia, Askia mana? Oh iya, nah Askia kencang ya ngomongnya ya nanti. Asmi, senang. Oke, Azila, senang. Yang kencang ngomongnya nggak dengar. Bilkis, senang. Bima, senang. Cahaya, senang. Dava, Dava kemana? Sakit. Berarti yang masuk Dava, Desta, senang. Indah, ada. Zaki, kemana? Evelyn, Fahri, Fajri, Farid, Firly, Hafiza, Husna, M. Dava, mana M. Dava? Mutia, senang. Terus Najwa, Nurintan, terus Putri Ainun, Rafa, senang. Reina, oh ya Reina ya, Rindi, terus terakhir Sahara, senang. Oke, berarti yang nggak masuk berapa? 3, 4, 3 ya. Oke, kita doakan ya, semoga mereka cepat sembuh. Terus sekarang kita mau menyanyikan lagu nasional dulu, lagu Garuda Pancasila. Udah hafal semuanya? Hanya kenceng ya, yang semangat. Puasa nggak hari ini? Puasa. Puasa di sahur. Kenapa nggak puasa? Jadi, ayo, bareng-bareng ya. Proklamasi
Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, pinter. Nah, terus Ibu mau tanya ya, kemarin kalian udah belajar apa tentang IPAS? Pernapasan. Udah sampai mana? Ingat nggak? Apa? Paru-paru. Berarti udah tahu organ-organnya? Belum itu belum. Oke. Terus sekarang Ibu mau tanya, kita kan makhluk hidup. Kita itu hidup membutuhkan apa? Oksigen. Ya, oksigen datangnya dari mana? Alam, ya, udara. Berarti kita itu menghirup udara. Udara mengandung oksigen. Nah, terus kita mengeluarkan apa? Ya, karbon dioksida dan uap air. Oke, nah jadi materi kita hari ini nanti yaitu organ pernapasan. Kemudian terus ini kalian kalau misal ya di kelas ini baunya tidak enak, ada bau apa ya, misal kotoran kucing. Hidung kalian itu enggak kadang langsung itu enggak langsung mencium baunya itu enggak menyengat gitu enggak? Nah ya berarti itu ada respon dari indera penciuman itu, nanti bisa berpengaruh terhadap organ pernapasan. Terus jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, nanti kalian mampu mengidentifikasi organ pernapasan dan apa aja fungsinya. Terus yang kedua, nanti kalian bisa menganalisis juga gangguannya dan cara merawat organ pernapasan itu sendiri. Oke, manfaatnya, manfaat bagi kalian, jadi nanti kalian bisa menjaga gitu ya, menjaga organ pernapasan. Terus kalian mampu mengetahui bagaimana sih udara itu bisa masuk ke organ pernapasan kita, seperti itu. Terus Ibu mau ngingetin disiplin positif. Kemarin apa? Ingat enggak kesepakatan kelas kita kemarin? Apa? CPR. Ya, tidak boleh bilang itu CPR itu. Terus apa yang kedua? Masih itu kan masih suka ngomong CPR enggak? Nah, terus yang kedua apa? Kalau Ibu menjelaskan kalian ya boleh rame sendiri. Terus yang ketiga, kalau mau keluar mau izin. Oke, pinter. Terus langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, yang pertama nanti kalian nonton video pembelajaran. Terus yang kedua nanti kita menyanyikan lagu tentang organ pernapasan. Terus yang ketiga nanti Ibu kasih kalian LKPD, terus kalian kerjakan. Habis itu nanti presentasi. Habis presentasi nanti kita evaluasi dan refleksi, terus udah selesai. Oke, terus kita mau ice breaking dulu, mau nggak? Mau. Oke, coba ice breaking ini dulu ya. Ibu sebenarnya nanti ada ice breaking yang belum Ibu kasih kelas ini, nanti itu aja akan pembelajaran. Sekarang yang tepuk dulu aja ya, ingat nggak? Yang kemarin ya, coba ya. Ibu nggak itu ya. Ibu nggak ajarin dari awal lagi, coba langsung aja ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ayo, udah ada yang salah. Ulangi. Tepuk 3. Tepuk 3. Oke, bareng. Tepuk 4. Ayo, yang salah. Ini salah. Ulangi. Tepuk 4. Oke, bareng. Tepuk 5. Ulangi, belum bareng. Tepuk 5. Oke, bareng. Cepet ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, sekali lagi yang cepat bareng. Enggak boleh yang salah. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Ulangi kalau nggak ulangi dari awal. Ulangi dari tepuk 1. Harus bareng, ulangi ya. Berarti kalian belum konsentrasi, ulangi. Tepuk 1. Tepuk 2. Ini salah. Tepuk 1. Tepuk 2. Salah, ulangi. Pokoknya harus sampai ada yang benar. Tepuk 1. Tepuk 2.
dulu. Gimana? Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Oke, berarti bernapas itu apa pengertiannya? Menghirup? Menghirup apa dulu? Oksigen. Oksigen berarti sama aja O2. Oksigen itu O2. Itu rumus kimianya. Terus dan mengeluarkan uap air dan oksigen itu CO2. Jadi jangan bingung ya. Kalau oksigen itu tadi apa? O2. Kalau karbon dioksida CO2. Lanjut. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Coba baru tahu nggak kalian? Namun, jika kita bernapas Udara bisa masuk melalui mulut juga. Coba kalian itu ya apa dibuka mulutnya. Nah ya udara itu bisa masuk. Jadi udara itu bisa masuk melalui dua, mulut sama hidung. Tapi kita dianjurkan yang baik itu melalui hidung. Kalau melalui mulut kan capek ya. Masa yang mau napas kan harus itu dulu membuka mulut dulu ya. Ya kan capek, kan kita capek kan. Makanya dianjurkan lewat hidung. Paham sampai sini? Asmi paham? hidup akan lebih baik loh, Pipo, karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Oke, tadi di hidung ada apa? Yang warna itu? Iya, kalian di hidung kalian ada rambut halus? Ada kan? Nah, rambut-rambut halus itu fungsinya, misal nanti kalian waktu menghirup udara, terus ada kotoran yang masuk atau debu yang masuk, itu nanti bisa tersaring. Paham sampai sini? Lagi ya. Lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung Terus terhubung. ada apa lagi tadi selain apa? Selain bulu-bulu halus, rambut-rambut halus tadi ada apa? Ya, lendir. Lendir itu apa? Fungsinya untuk apa? Suhu dan kelembapan gitu. Jadi misalnya kalian kalau pilek ya, coba kalian kalau pilek itu mengeluarkan ingus nggak? Iya. Nah itu tuh respon tubuh buat mengeluarkan itu benda-benda asing di dalam tubuh kalian. Jadi untuk menjaga kelembapan. Paham? Alat pernapasan berikutnya yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam Oke, berarti habis masuk ke hidung, udara masuk ke mana? Tadi ke faring dulu. Faring. Apa? Faring. Habis faring? Habis faring sebenarnya itu laring. Jadi ibu tambahin ya. Jadi habis faring itu laring. Kan itu sebenarnya hurufnya hampir sama ya. Faring, laring. Jadi kalian untuk memudahkan kalian itu
F dulu. Kan huruf F sama L duluan mana? F kan, berarti faring dulu baru faring. Berarti urutannya pertama hidung. Habis hidung faring. Habis faring faring. Oke. Ya. Di batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah lula-lula? Lihat. Pernah banget Piko. Itu kenapa ya by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari organ kan? Iya lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada kan Piko? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Oke, bingung nggak Pada sampai sini? alveolus ini kan yang terdapat Apa paham? Jadi kan tadi udara itu kan awalnya dari mana? Dari hidung. Habis hidung ke faring. Habis faring habis faring trakea. Habis trakea itu ada bronkus. Ya, nah habis bronkus itu cabangnya lagi yang bercabang-cabang itu apa? Ya, bronkiolus. Terus nanti akhir ada alveolus. Iya, pintar. Alveolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Nah, di alveolus ini ada pertukaran oksigen dan CO2 atau oksigen dan karbon dioksida. Well, Piko, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri Ya. dari dua kan? Sekarang ibu mau kasih lagu bentar biar kalian paham. Kan agak susah ya ini materinya. Kayak lagu itu nadanya becak. Lagu becak inget nggak? Gimana? Tahu nggak? Lagu becak. Tahu nggak? Tahu. Lagu becak saya mau sama siapa? Oh ya, nah itu. Ya, bentar ya. Masih semangat nggak? Benar. Bentar ya.
Ya udah nonton video lalu dulu. Yang gangguan dulu. Bentar ya. Ya udah deh gini, ibu jelasin aja yang penting udah. Ini bentar doang kok tentang gangguan pernapasan. Jangan tiduran. Ini ya. Gimana kalau kita bernafas karena banyak asap? Atau pernah nggak sih hidung kamu mampet karena pilek? Oh iya tuh, sesak nafas dan pilek adalah contoh dari jenis penyakit yang dapat menyerang sistem pernapasan kita, yang disebut juga penyakit pernapasan. Kalau penyakit pernapasan itu kan ada influenza, TBC, apalagi ya? Ada juga bronkitis dan pneumonia Lula. Kalau nggak salah ya, influenza kan penyakit yang cepat menular. Ciri-cirinya sakit kepala, rasa ngilu pada sendi, demam, sering bersin, batuk, pilek, dan kadang disukai muntah. Ya, jika kita terserang influenza, minum obat, banyak istirahat, dan periksa ke dokter. Kata ibuku, dapat disembuhkan juga dengan minum air hangat, beristirahat, dan minum vitamin C. Lalu, harga yang kesembuhan juga diberi obat yang mujarab loh. Wah, mantap! Tapi beda loh dengan flu burung. Flu burung disebabkan oleh virus yang hidup di saluran pencernaan unggas seperti air. Jika masuk ke tubuh manusia, bisa menyebabkan penyakit yang parah. Iya, virus ini membuat kita kalau bersentuhan langsung dengan unggas yang terinfeksi. Atau kita menghirup udara yang berasal dari kotoran unggas yang mengering dan terbawa angin. Bronkitis merupakan peradangan pada bronkus yang bermula di dada atau mengikuti flu yang menyebar di dada. Awalnya timbul rasa sakit di dada disertai batuk dan kadang suhu tubuh tinggi. Pasti kalau merokok lebih mudah terkena bronkitis. Iya Lula. Nah, kalau pneumonia adalah radang paru-paru akut yang menyerang tiba-tiba dan cepat menjadi parah. Penyakit ini terjadi setelah penderita terkena campak, influenza, dan bronkitis. Lalu, bagaimana dengan TBC? Kamu tahu nggak Lula? TBC atau tuberkulosis itu penyakit menular kan? Jadi penderitanya harus dikarantina. Kita nggak boleh dekat-dekat, apalagi anak kecil. Bernafas adalah kebutuhan utama setiap makhluk hidup. Jadi kita harus menjaga kesehatan alat pernapasan kita. Ya, seperti mengurangi pencemaran udara di lingkungan sekitar, tidak merokok dan tidak sering berada di lingkungan perokok. Jangan lupa pakai sarung tangan atau tisu untuk menutupi hidung dan mulut saat bersin atau batuk. Lalu, tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan makan makanan bergizi, istirahat, dan berolahraga teratur. Oh, aku rasa aku mengerti sekarang. Oke, ibu bahas ya tadi
gangguan pernapasan di manusia ada apa aja? Pilek, habis pilek? Ya, sesak napas. Asma itu termasuk nggak? Asma itu gimana? Ada yang punya asma nggak di sini? Mana? Iya, asma gimana kamu? Coba kita tanya. Gimana rasanya asma itu? Gimana? Gimana? Sesak napas? Ya, nah asma itu sesak napas, jadi dia tuh nggak bisa bernapas gitu. Terus ada juga tadi TBC. Nah TBC itu penyakit menular. Terus bronkitis. Tadi bronkitis itu lebih banyak diderita oleh perokok. Ya, kalian nanti kalau udah dewasa, terutama ini anak laki-laki, jangan menyentuh rokok ya. Benar, janji? Janji ya, jangan. Kan? Insya Allah jangan ya. Jangan, ini juga pas SD jangan, SD, SMP, SMA, terus kuliah kerja jangan merokok, jangan pernah merokok, oke? Ada udah pernah merokok? Gak boleh Desta, gak boleh, siapa yang ngajarin? Gak boleh ya. Terus cara menjaga kesehatan organ pernapasan tadi gimana? Misal siapa ya? Fajri lagi pilek. Berarti Fajri harus gimana? Minum obat ya, makan makanan yang bergizi, terus pakai masker ya, sebenarnya pakai masker, terus bawa tisu. Terus kalian teman-temannya juga kalau bisa jangan terlalu mendekat dengan Fajri, kan itu menular ya. Dari omongan itu menular. Terus udah kasih lagu. Kita itu dulu deh, ice breaking dulu deh. Perhatiin sini semua. Ibu punya ice breaking ini. Kita misalkan hari ini hari kebalikan. Contoh ya. Contoh. Gajah itu, bentar dulu. Gajah itu besar apa kecil? Apa? Besar. Dan dikatakan ibu ngomong ya, gajah besar. Nanti tangan kalian gini. Gini, pakai tangan kiri atau kanan? Satu tangan aja, berarti agak ke atas ini ya. Sini ya, ini kecil. Kalau gajah besar, semut kecil, berarti ya gitu. Terus ada lagi ular panjang. Gini, kalau ular kakinya ini aja, ini sama ini. Kalau ular kan ini tuh lebih panjang, ini pendek. Kalau ular panjang berarti kalian yang pendek. Ya, ular panjang. Ular pendek. Agak ke atas nggak kelihatan. Nah, oke, pintar ya. Nanti kelihatan ya ini semua. Paham ya? Latihan dulu. Iya, nanti bentar. Ular panjang. Alisa, ular panjang gimana? Ayo, nah agak ke atas biar kelihatan teman-temannya, biar kelihatan semua, nanti kan kelihatan. Ular panjang, ular pendek. Gajah besar. Iya, benar. Gajah besar. Semut kecil. Gajah besar. Tinggi. Terus ular panjang. Bener lagi, ular panjang. Ular pendek. Ular panjang. Lagi ular panjang. Ular pendek. Ayo, jangan lama-lama. Ular pendek. Ular panjang. Semut kecil. Ya, semut kecil. Gajah besar. Iya, itu lagi ini ya kelihatan. Semut kecil. Oke, udah ya. Terus kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi, ini kelihatan nggak? Gini aja ya. Lagunya yang itu, yang apa sih? Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota. Bukan itu. Lagu beda itu gimana sih? Benar kali ya. Oh ya, saya panggilkan becak dari kata berkuda. Becak. Sebelah saya itu ya, paham? Oke, ulangi ya. Gini, dengerin ibu dulu. Diam dulu kalian. Ibu contoh ini kan nggak ada itu lagunya.
Jika aku bernapas, ku menghirup oksigen, hembuskan CO2 dan juga uap air. Pertama masuk hidung, disaring rambut halus. Ada lendir, jaga kelembapan, faring-faring trakea, bronkus bercabang dua, lalu bercabang lagi menjadi bronkiolus. Terjadi pertukaran oksigen CO2. Terjadi pertukaran oksigen CO2. Alveolus itulah tempatnya. Faring-faring trakea, bronkus bercabang dua, lalu bercabang lagi menjadi bronkiolus. Terjadi pertukaran oksigen CO2. Alveolus itulah tempatnya. Gitu ya. Oke, bareng-bareng ya. Bisa? Biar kalian gampang. Oke? 1, 2, 3. Jika aku bernapas, ku menghirup oksigen, hembuskan CO2 dan juga uap air. Pertama masuk hidung, disaring rambut halus. Ada lendir, jaga kelembapan. Cepat, ada lendir ada lendir, jaga kelembapan. Gitu. Ulangi ya, ulangi. Ini latihan dulu. 1, 2, 3. Jika aku bernapas, ku menghirup oksigen, hembuskan CO2 dan juga uap air. Pertama masuk hidung, disaring rambut halus. Ada lendir, jaga kelembapan. Ya, faring-faring trakea, bronkus bercabang dua, lalu bercabang lagi menjadi bronkiolus. Terjadi pertukaran oksigen CO2. Alveolus itulah tempatnya. Ulangi bareng ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Jika aku bernapas, ku menghirup oksigen, hembuskan CO2 dan juga uap air. Pertama masuk hidung, disaring rambut halus. Ada lendir, jaga kelembapan, faring-faring trakea, bronkus bercabang dua, lalu bercabang lagi menjadi bronkiolus. Terjadi pertukaran oksigen CO2. Alveolus itulah tempatnya. Oke, pintu tekan dari berarti udara itu masuk pertama kali melalui apa? Hidung. Disaring halus, sama ada lendir buat kelembapan. Habis itu masuk ke faring. Berarti faring itu benar itu ya, habis faring itu ada laring. Ya benar ya. Habis faring habis pakai apa? Apa bronkus? Apa? Ya bronkus pinter. Ya bentar. Nah ini ya. Jadi kelihatan nggak? Aduh nggak ada penggaris apa. Gini ini aja di sini. Tampak kita kelihatan nggak kalau di sini? Kelihatan. Nah yang pertama masuk hidung. Habis hidung itu ada apa tadi? Faring. Nah, faring itu berarti nanti fungsinya faring itu menyalurkan udara dari hidung menuju laring. Iya, pintar menuju laring. Jadi ngapalinya itu. Terus kalau laring itu menyalurkan udara dari faring menuju trakea. Kalau trakea menyalurkan udara dari laring menuju bronkus. Bronkus menyalurkan udara dari trakea ke bronkiolus. Bronkiolus dari bronkus ke lalu terjadi apa? Pertukaran oksigen. Ya, urut ya, pertukaran oksigen dan sekarang ibu mau ngasih LKPD. Sekarang boleh itu duduknya itu. Nanti itu lagi ya. Kelompok ini kelompok sini. Kelompok 3. Kelompok
kalian tulis. Itu kan udah ada kodenya, kalau udah ada tulisannya kan paling rangkaian. Nah, tadi contohnya ini. Tadi nanti kalian tulis di situ mana paling rangkaian. Terus buka halaman kedua. Halaman kedua itu menjodohkan fungsinya. Tadi udah dijelaskan kan yang pertukaran oksigen kedua yang mana. Oh iya bentar deh, ibu kasih tahu juga. Lari itu juga memproduksi suara. Jadi coba kalian ini pegang kalian leher. Ya, kalau kalian bersuara itu kan di bagian lari itu bergetar kan. Nah itu namanya lari. Jadi lari itu fungsinya untuk memproduksi suara. Jadi kalau di anak laki-laki kalau udah pubertas itu ada dapur. Oke, nah udah. Halaman kedua udah dibaca. Itu nanti kalian menjodohkan ya, menjodohkan fungsi sama organ pernapasan. Jangan berisik, dengerin ibu dulu. Terus habis itu yang halaman ketiga untuk kelompok 1 itu coba dilihat. Halaman ketiga sama itu. Nah itu kalian baca dulu soalnya, nanti langsung kalian jawab. Itu tentang menganalisis gangguan pernapasan dan cara kerja kurang lebih ini yang ada di kelompok 1. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya nanti setelah mengerjakan kalian silakan presentasi ke depan kelas. Waktu mengerjakan, ayo kelompok 2 perhatikan dulu, nanti dulu perhatikan ibu dulu ya. Waktu mengerjakan 15 menit ya dari sekarang. Itu kan OKPD-nya ada beberapa, bisa kalian bagi sama temennya biar ngerjainnya juga cepat gitu. Silakan dikerjakan. Kalau ada yang ditanyakan boleh gimana? Yang nggak masuk nggak usah ditulis ya. Kerjainnya bareng-bareng. Waktunya 15 menit berarti selesai jam 8:05 deh, 8:05. Dibagi aja deh itu. Nanti itu kan ada berapa lembar? 3 lembar, nah dibagi-bagi aja. Misal kamu kerjain yang halaman pertama, nanti Devi halaman kedua gitu, dibagi-bagi. Kalau nggak bareng-bareng juga nggak apa-apa. Oke, kelompok 2 aman. Aman. Kelompok 3. Ya, kita kelompok 3 aman. Jadi kalau ada yang tanyakan, silakan ke ibu. Yang ditulis yang datang aja kelompoknya ya. Ini kan ada berapa? Ada 2, nah bisa dibagi. Paham? Kalau ada yang ditanyakan, boleh ke ibu. Tadi kan udah ibu kasih gambar kan? Ya tuh, itu ada juga. Emang itu gambarnya beda aja biar kalian bisa. Nah, pinter. Ini kan ada beberapa karena dibagi lagi misal ya. Ini dicatat aja nggak apa-apa. Maaf, yang ini mengerjakan soal menjodohkan sama yang itu ya kan? Biar kerjainnya lebih cepat dan gampang. Kalau ada yang ditanyakan boleh ke ibu. Gimana? Ada kesulitan kelompok 1? Fokus kerjain punya kelompoknya sendiri ya. Pinter.
sekarang? Pas aku kesini. Ada aja. Nanti kalau bisa yang itu yang mana? Berarti ini Pak sama lautan ya Pak? Ini apa saja untuk kalau misalnya masak pabrik sama masak kendaraan itu bisa ya asma ya boleh. Ya bisa itu kalau bisa itu dari pabrik sama kendaraan terus kelompok satu gimana? Ya, dia tuh bakal kenapa kalau sering kena asap alkohol nanti asap habis ya Joy. Cepet ya. Bentar beres. Dicek dulu. Udah? Sama deh, udah deh.
kelompok satu mendadak ke lagi semua tempat duduknya itu ada di sini ya. Nanti kita konsentrasi. Jadi kamera kelihatan. Ayo selamat duduk dulu. Yogi semua kelompok satu. Ayo duduknya. Bisa nggak? Oke. Ibu mau kan biasanya ibu tunjukkan siapa yang mau duduk depan. Terus sekarang ibu mau gini aja. Tunjuk satu perwakilan kelompok kalian maju ke depan, kita memimpah. Siapa? Terserah. Kelompok yang 4 siapa? Oh, berdiri lagi. Kelompok 1. Kelompok 5. Kelompok ini? Lin. Ayo, 5 aja. 5 aja. Laki-laki semua. Ayo, kita memimpah. Yang mau yang menang duluan apa yang kalah duluan? Yang menang sebelah depan. Menang apa kalah?
Oke, 1, 2, 3. Sanu kahiji. Lagi. Bareng dong. Hiji. Sweet dulu. Tar dulu, sweet dulu. Berarti yang pertama. Ya, udah. Terus yang kedua, Fajri. Terus yang ketiga. Yang kedua apa? Ketiga ya? Ketiga. 1, 2, 3. Yang apa? Jadi saya terakhir ya. Nah ini kita tahu dulu ya. Yang berapa? 1, 2, 3,
Yang ini aja deh, dua aja. Habis tadi kan udah disebutin kan, tadi kalau belum makan habis tidur paling habis paling apa? Hah, habis paling apa? Iya, habis paling lari bener gak? Oke, habis lari? Rakea bener? Udah aja, terus ini lanjutan. Menyalurkan udara dari rakea ke Apa? Bronkiolus. bronkiolus. Bener gak? Fungsi bronkus kelompok 2, bentar dulu, dengerin dulu kelompok 4. Menyalurkan udara dari trakea ke bronkiolus, fungsinya bronkus, bener gak? Oke, lanjut satu lagi. Menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. 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 Ulangi, alveolus. 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 Ya, gitu. Oke. Apa? Menyalurkan udara dari apa? Dari bronkus ke alveolus, fungsinya apa? Ya, pintar. Terus udah? Bener nggak? Nah, oke, kita kasih wow. Oke, dengerin ya. Tepuk tangan. Nanti kalian kalau pelajaran lain sebenarnya kayak gini ya, jangan satu orang aja, paham? Pintar tadi bagus. Terus lanjut. Tadi Alkides, tadi kan udah disebutin. Habis rakea apa?
Ya, habis bronkus? Ya, pintu apa? Ya, bronkiolus. Terus lanjut.